Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelas D akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pengantar manajemen yang dimana diskusi ini akan diadakan oleh dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok pro dan juga kelompok kontra. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu apa yang dimaksud strategi dan mengapa perusahaan perlu melakukan strategi. Yang kedua, uraikan komponen-komponen dari strategi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan manajemen strategis, bagaimana proses dari manajemen strategis sebuah perusahaan. Yang keempat, sebutkan beberapa tingkatan strategi di perusahaan. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan matriks BCG, jelaskan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan dulu kepada kelompok pro untuk memberikan atau memaparkan materinya. Kepada kelompok pro, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dika Retno Budiarti dari tim kontra akan membacakan jawaban dari nomor 1, yaitu apa yang dimaksud strategi, terus mengapa perusahaan perlu melakukan strategi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan strategi? Menurut Wikipedia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut salah satu ahli, Griffin, tahun 2000 mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, mengapa perusahaan perlu melakukan strategi? Karena dengan adanya strategi dapat memberi manfaat tersendiri bagi perusahaan, seperti yang pertama, membantu memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan menjadi lebih aktif. Yang keempat, membantu mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Dan yang kedelapan, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu uraikan komponen-komponen dari strategi. Komponen strategi dari manajemen strategis. Sebuah strategi memiliki komponen-komponen yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang direncanakan. Adapun komponen strategisnya sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang berbeda. Kompetensi yang berbeda artinya sesuatu yang dimiliki perusahaan, di mana perusahaan kita melakukannya dengan baik dibanding perusahaan lainnya. Dalam arti sederhana, kompetensi yang berbeda bermakna kelebihan perusahaan dibanding perusahaan lainnya. Contohnya, seperti platform belanja online Shopee memiliki kelebihan dalam pemasaran dan pembayaran secara online dibandingkan dengan toko-toko yang melakukan pemasaran dan pembayaran secara manual yang ada di gedung ataupun di mall. Kelebihan yang dimiliki perusahaan akan menjadi kekuatan bagi strategi yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, komponen strategi yang kedua yaitu ruang lingkup
perusahaan. Artinya ruang lingkup adalah lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut beraktivitas lokal, regional ataupun internasional. Lokal, regional ataupun internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan perusahaan. Yang terakhir, komponen strategi yang terakhir adalah distribusi sumber daya. Artinya, bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan strategi perusahaan. Contohnya, perusahaan General Electric memanfaatkan profit yang diperoleh dari Amerika untuk diinvestasikan di Asia dan Eropa sebagai strategi ekspansi yang dilakukannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada teman sekelompok saya selanjutnya. Baik, untuk materi nomor 3 saya akan membacakan mengenai penjelasan dari saya. Apa yang dimaksud dengan manajemen strategis? Bagaimana proses dari manajemen strategis sebuah perusahaan? Terlebih dahulu, kita perlu tahu apa sih manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis pada dasarnya adalah proses bagaimana strategi disusun dan diimplementasikan. Oleh karena itu, proses manajemen strategis itu ada dua, yaitu perencanaan strategis yang terdiri dari penentuan tujuan dan penyusunan strategi, dan implementasi strategi yang terdiri dari pelaksanaan strategi dan pengendalian dari implementasi strategi yang dijalankan. Bagaimana proses manajemen strategi dalam perusahaan? Yaitu seperangkat lengkap komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Tahapannya biasanya terdiri dari analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya akan memaparkan materi keempat yang dimana sebutkan beberapa tingkatan strategi di perusahaan. Nah, tingkatan strategi atau biasa disebut level strategi terdiri atas 3 level, yaitu yang pertama, strategi di tingkat korporat, yang dimana strategi untuk tingkat korporat atau biasa disebut dengan tingkat perusahaan adalah strategi yang akan dilakukan perusahaan untuk menjawab pertanyaan seperti bisnis apakah sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. Strategi ini juga dilakukan dalam rangka menjawab apakah jenis bisnis yang selama ini dilakukan masih perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, terdapat dua pendekatan dalam melakukan strategi tingkat perusahaan ini, yaitu pendekatan strategi portofolio dan strategi utama. Dan kedua adalah strategi di tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis dilakukan dalam rangka mempertahankan kemampuan kompetisi dan perusahaan dibandingkan para pesaingnya pada bisnis yang sama. Dan untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah pesaing tersebut, perlu dilakukan analisis lingkungan mikro dari perusahaan tersebut yang menggambarkan posisi perusahaan, pesaing, pemasok, dan juga pelanggan yang memerlukan produk dari bisnis yang dijalankan. Salah satu model yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis ini adalah model 5 faktor pendorong kompetisi dari Michael Porter yang dikenal sebagai Five Forces Factor Model. Nah, yang ketiga adalah strategi di tingkat fungsional. Strategi di tingkat fungsional seringkali dinamakan sebagai strategi langsung atau direct strategi. Hal ini disebabkan perusahaan cenderung melakukan pesaing pada jenis bisnis tertentu yang sedang dijalankan dan pada tingkat perusahaan maupun sektor bisnis yang diperdagangkan. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Dea, yaitu strategi di dalam perusahaan.
Yang pertama itu strategi di tingkat korporat. Strategi di tingkat korporat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu strategi portofolio. Strategi portofolio adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis yang dijalankannya dengan melakukan investasi di berbagai sektor bisnis. Strategi ini dilakukan dengan landasan bahwa jika suatu ketika satu sektor bisnis mengalami kerugian, bisa jadi kerugian itu dapat ditutupi dari keuntungan pada sektor yang lain. Yang kedua, strategi utama atau main strategi adalah strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk mempertahankan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, strategi di tingkat bisnis. Strategi di tingkat bisnis terbagi juga menjadi dua. Yang pertama itu strategi pemosisian. Strategi pemosisian dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memperoleh perhatian dari pelanggan atau memenangkan persaingan. Yang kedua, strategi penyesuaian. Strategi penyesuaian dilakukan dalam perusahaan dengan tujuan untuk memilih strategi yang paling sesuai ketika perusahaan berhadapan dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sedang dijalankannya. Yang ketiga, strategi di tingkat fungsional. Terdapat dua faktor yang menentukan bagaimana strategi di tingkat fungsional perlu dilakukan. Yang pertama itu kesamaan pasar. Kesamaan pasar terkait dengan tingkat persaingan yang sama antar kedua perusahaan dalam hal meraih pelanggan melalui jenis produk yang ditawarkannya. Misalnya untuk kasus sampo Pantene dan Sunsilk, kedua produk ini sama-sama bersaing untuk memperoleh pelanggan yang dapat diperkirakan sama, yaitu kaum wanita, remaja, dan mungkin sebagian ibu-ibu. Yang kedua, kesamaan sumber. Kesamaan sumber terkait dengan keadaan persaingan di mana perusahaan memiliki kesamaan dalam faktor mana mereka bersaing. Misalnya untuk kasus persaingan sampo di atas, kedua produk tersebut sama-sama memiliki sumber persaingan yang sama, yaitu misalnya pada bauran periklanan. Oleh karena itu, kedua perusahaan saling bersaingan melalui media periklanan yang tersedia di masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan matriks BCG. Matriks BCG adalah model analisis yang diperkenalkan oleh Boston Consulting Group untuk mengetahui bagaimana posisi perusahaan dalam sektor bisnis yang sedang dijalankannya. Apakah sebaiknya perlu dikembangkan, beralih, atau bertahan. Analisis matriks BCG ini sangat didasarkan pada indikator pertumbuhan pasar atau yang biasa disebut dengan market growth dan pangsa pasar atau yang biasa disebut dengan market sales dari setiap unit bisnis yang dimiliki perusahaan. Misalnya, perusahaan A yang merupakan perusahaan besar bergerak di bidang makanan, minuman, keuangan, dan juga properti. Keseluruhan unit bisnis tersebut dinamakan sebagai strategi bisnis unit atau yang biasa disingkat dengan SBU dari perusahaan A. Analisis matriks PCG ini dapat juga membantu perusahaan untuk mengetahui pada posisi seperti apa perusahaan dilihat dari keseluruhan bisnisnya berdasarkan posisi setiap unit bisnis yang dijalankannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih dari kelompok pro yang sudah memaparkan materi. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kita persilakan dulu kepada kelompok kontra untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Mira Amalia dari Mira dulu baru saya.
Saya Mi dulu. Ya, silakan. Ya, Mira nih dulu. Oh, baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf harus off cam karena di tempat saya kebetulan listrik mati, jadi koneksinya putus-putus kalau harus on cam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan, apabila ada dua perusahaan di lingkungan yang sama dan dengan strategi yang sama, tapi hanya satu perusahaan yang berhasil. Jadi yang ingin saya tanyakan kemudian adalah, apakah manajemen strategi itu masih tetap penting untuk dilakukan? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Masih ada pertanyaan dari kelompok kontra. Satu orang lagi. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya persilakan dulu kepada kelompok pro untuk menjawab pertanyaan. Mau bertanya? Oh, silakan. Saya Muhammad Mulia Hamzah dari kelompok kontra ingin bertanya ke kelompok pro. Mengapa fungsi dan peran pemimpin sangat penting dalam manajemen strategi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Mira dan juga Saudara Muhammad Mulia Hamzah. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok pro untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada kelompok pro, saya persilakan. Baik, saya Ashar NS dari kelompok pro akan menjawab pertanyaan dari saudari Mira. Pertanyaannya, apabila ada dua perusahaan yang menerapkan strategi yang sama, tapi hanya satu perusahaan yang berhasil, apakah perusahaan yang tidak berhasil tersebut tetap penting untuk melakukan manajemen strategi? Menurut saya, jikalau strateginya sama, belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama, tergantung eksekusi dari perusahaan itu masing-masing. Seperti strategi menambahkan produk baru. Tergantung eksekusi dari perusahaannya. Apakah dia menambahkan produk baru atau tidak. Jadi, sangat penting strategi dalam sebuah perusahaan. Karena dengan adanya manajemen strategi, perusahaan dapat berjalan dengan teratur dan terencana. Mungkin sekian jawaban saya. Terima kasih. Tambahan, Kak. Baik, silakan. Ya, baiklah. Saya akan menambahkan sedikit jawaban. Menurut saya, dilihat dari banyaknya manfaat manajemen strategi bagi perusahaan seperti yang dipaparkan oleh teman kita tadi, menurut saya itu masih perlu. Akan tetapi, penerapannya harus dilakukan dengan bertahap. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bagaimana proses yang dijalankan dalam selang waktu jangka panjang dapat diinterpretasikan dalam strategi jangka pendek. Setiap elemen perusahaan harus melihat bahwa penerapan strategi tersebut dijalankan dengan komitmen yang kuat sehingga dapat tercapai. Hal yang terpenting dalam penerapan strategi perusahaan adalah bagaimana melakukan penjabaran secara terperinci strategi perusahaan yang ada ke dalam pelaksanaan setiap unit kerja dan individu yang ada dalam perusahaan. Terima kasih. Saya ingin menambah jawaban nomor 1 juga. Baik, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia dari kelompok pro. Menurut saya, manajemen strategi tetap penting, karena dengan manajemen strategi dapat menyusun program-program kerja dengan tepat sasaran. Namun, berkaitan dengan perusahaan yang berhasil tersebut, mungkin saja ada faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan tersebut, seperti memiliki lingkungan pasar yang lebih luas, memiliki teknologi yang lebih maju, dan juga memiliki keunggulan produk tersendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada
Rektor, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari tim Pro. Saya kembalikan kepada tim kontra. Bagaimana untuk jawaban yang dipaparkan oleh tim Pro? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Saya sebagai tim kontra bisa menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya dari perwakilan tim Pro akan menjawab pertanyaan dari Mulia. Pertanyaannya yaitu, fungsi dan peran pimpinan dalam manajemen. Jawabannya, leadership. Pemimpin merupakan hal penting dalam suatu perusahaan sebab leadership adalah suatu kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Oleh karena itu, semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk membangun tim yang kuat. Fungsinya, pemimpin yang utama adalah memberikan arah, mengendalikan, melindungi, dan memberdayakan sistem sumber daya manusia dan kreativitas di kelompoknya. Kepemimpinan strategis adalah kompetensi kepemimpinan yang diperlukan pada lingkungan atau kondisi yang kompleks. Sehingga sangat penting pimpinan atau biasa disebut manajer dalam manajemen supaya ada yang mengatur jalannya sebuah perusahaan dengan mencapai tujuan bersama. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Syahra ini yang telah memaparkan jawaban. Kita kembalikan kepada Saudara Mulia Hamzah. Bagaimana dengan jawaban yang telah diberikan? Apakah bisa diterima? Iya, saya terima dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan Saudari Mulia Hamzah juga sudah menerima jawaban dari Syahra ini. Apa yang ada yang ingin bertanya dari kelompok kontra? Silakan. Saya. Ya, silakan kepada Saudari Sri Wahyuni Razak. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Sri Wahyuni Razak dari tim kontra. Baik, pertanyaan saya, apakah dengan menggunakan analisis matriks BCG merupakan analisis yang tepat untuk sebuah perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu kepada kelompok Pro untuk menjawab pertanyaannya. Pada tim Pro saya persilakan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Rafika Sari, salah satu perwakilan dari tim Pro yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sri Wahyuni Razak, yaitu apakah dengan menggunakan analisis matriks BCG merupakan analisis yang tepat untuk sebuah perusahaan? Nah, menurut saya ya, itu sangat tepat untuk sebuah perusahaan. Mengapa? Karena dengan adanya matriks BCG atau biasa disebut dengan matriks Boston adalah cara terbaik untuk analisis portofolio bisnis, yang dimana strategi yang direkomendasikan itu setelah analisis BCG membantu perusahaan memutuskan tindakan yang tepat dan membantu mereka menerapkan hal yang sama. Dengan adanya juga 4 komponen matriks BCG itu, perusahaan dapat mengkategorikan dia termasuk kategori apa. Misalnya yang pertama, apakah dia masuk kategori question mark, artinya itu pada saat perusahaan mendapatkan penilaian question mark atau artinya tanda tanya, itu berarti bahwa dapat tidaknya perusahaan melanjutkan bisnis yang sedang dijalankan. Apakah itu beruntung atau tidak? Apakah kondisi keuangannya itu ada atau berkurang? Yang kedua itu star. Star itu artinya bintang, yang dimana pada saat perusahaan mengalami kondisi dengan indikator ini, itu berarti bahwa perusahaan telah meraih kesuksesan dalam bisnisnya. Yang ketiga itu cash cow, yang artinya kas sapi. Pada saat perusahaan mengalami dengan indikator cash cow ini, perusahaan mengalami kesuksesan yang tinggi dengan memperoleh pendapatan yang lebih. Dan yang terakhir itu dogs atau anjing, yang dimana
pada saat perusahaan mengalami kondisi dengan indikator ini, itu artinya perusahaan mengalami kondisi yang sangat buruk dalam sektor bisnis yang dijalankannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rafikasari atas jawaban yang dipaparkan. Saya kembalikan kepada Saudari Sri Wahyuni Razak. Bagaimana dengan jawaban Rafikasari? Apakah bisa diterima? Baik, itulah tadi jawaban yang dipaparkan oleh Saudari Rafikasari. Saya kembalikan kepada Saudari Sri Wahyuni Razak. Bagaimana dengan jawaban dari Rafikasari? Apakah bisa diterima? Iya, terima kasih jawabannya, saya menerimanya. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya. Oke, silakan Muhammad Alif Kirana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Kirana Ramdana. Ingin dari kelompok kontra ingin bertanya kepada kelompok pro. Pertanyaannya, apa tujuan dilibatkan proses manajemen strategis dalam perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok pro untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Alif Kirana. Kepada kelompok pro saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Nurenur Rusmana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alif, yaitu apa tujuan dilibatkan proses manajemen strategi dalam perusahaan? Yaitu ada 7 manajemen strategi. Pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, berinovasi pada produk dan layanan sehingga disukai oleh konsumen. Mungkin yang itu hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri atas paparan jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana untuk jawaban yang diberikan? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan singkat dari tim pro sekaligus sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada tim kontra untuk memberikan sedikit pemaparannya mengenai materi ini. Kepada tim kontra saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Deta Nugra, perwakilan dari tim kontra, ingin memaparkan sedikit mengenai pendapat atau kesimpulan dari perencanaan strategi. Yang pertama, perencanaan strategi secara formal memerlukan investasi dalam waktu, uang, dan tenaga yang sangat besar. Yang kedua, perencanaan strategi cenderung berbatas organisasi yang hanya terdapat pilihan yang paling rasional serta bebas risiko besar. Yang ketiga, keadaan lingkungan dapat berubah. Yang keempat, perencanaan strategi dapat membatasi pilihan serta mengurangi inisiatif dalam suatu jajaran alternatif di luar jangkauan. Atau bisa disebut perencanaan tersebut dapat riski untuk perusahaan ke depannya. Selanjutnya mengenai analisis marketing berdasarkan matriks G.
menurut kami dari tim kontra, bisa hanya dapat dikelompokkan ke dalam 4 kuadran. Hal ini dapat membingungkan untuk mengelompokkan suatu SBU yang persis berada di tengah-tengah. Yang kedua, analisis tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pasar. Bisnis dapat dikelompokkan sebagai sapi perah atau sebaliknya. Yang ketiga, analisis tidak memasukkan faktor eksternal yang dapat benar-benar mengubah situasi. Yang keempat, pangsa pasar dan pertumbuhan industri tidak hanya faktor profitabilitas. Selain itu, pangsa pasar yang tinggi tidak serta-merta berarti profit yang tinggi pula. Dan yang terakhir, analisis mengabaikan sinergi antara unit-unit yang ada. Sekian dari tim kontra, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari tim kontra. Mungkin untuk presentasi pada hari ini saya tutup sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, terdapat 3 komponen dalam strategi, yaitu kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, manajemen strategis pada dasarnya adalah proses bagaimana strategi disusun dan diimplementasikan. Oleh karena itu, proses manajemen strategis harus dilaksanakan secara baik dan benar. Yang keempat, pada praktiknya, jenis strategi yang dilakukan berbeda berdasarkan tingkatannya, yaitu pada tingkatan perusahaan, tingkatan bisnis, dan pada tingkatan fungsional. Strategi pada tingkatan perusahaan pada dasarnya dilakukan untuk menjawab dalam sektor apa sebaiknya perusahaan berbisnis. Baik, itu saja kesimpulan pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang berpartisipasi dalam pertemuan kali ini untuk membahas mengenai materi strategi perusahaan pada mata kuliah pengantar manajemen. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat baik itu secara pribadi maupun untuk orang banyak. Terima kasih atas waktunya semua. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.